Baik. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk kegiatan praktek pre-teaching pada hari ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha di pagi hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Ya, anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita akan memasuki pelajaran pendidikan agama Islam. Namun, sebelum kita memulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, anak-anakku, siapa yang lebih awal masuk di ruang kelas ini? Saya, Bu. Oh, Ananda Sanuri. Baiklah, kalau begitu Ananda Sanuri untuk memimpin temannya dalam berdoa. Mana duduk rapinya? Ini duduk rapiku. Iya, silakan Ananda Sanuri. Baik, Bu Guru. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin. Ya, baiklah anak-anakku, mudah-mudahan dalam berdoa sebelum kita belajar, teman-teman dalam ilmu kita akan bermanfaat. Nah, selanjutnya anak-anakku, sebagaimana pembiasaan kita di pagi hari, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama. Ayo kita mulai menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Terima kasih anak-anakku untuk telah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mudah-mudahan semangat nasionalisme kita bangkit kembali. Nah, selanjutnya anak-anakku, Ibu akan mengabsen kehadirannya pada hari ini di tanggal 12 September 2022. Nah, anak-anakku, apakah coba dilihat teman-teman di sebelahnya di meja di kursinya, apa hadir semua atau ada yang alpa yang tidak turun? Hadir semua, Bu. Hadir semua, Bu. Oh, alhamdulillah kalau hadir semua. Saya akan checklist semua di daftar hadir kalian. Jadi alhamdulillah pada hadir semua di pagi hari ini. Baik anak-anakku, selanjutnya sebagaimana kita orang muslim yang memiliki kitab suci kitab suci, maka terlebih dahulu kita akan membaca ayat suci Al-Qur'an, di mana yang akan sudah ditentukan adalah surah Al-Ikhlas. Kita mulai anak-anak untuk membaca surah Al-Ikhlas. Dimulai. Ya, terima kasih anak-anakku. Mudah-mudahan apa yang kita baca dalam ayat suci ini menjadi pahala buat kita semua. Nah, selanjutnya anak-anakku, apa sudah siap untuk belajar? Siap, Bu. Ya, masih semangat? Semangat. Iya, kita harus semangat nah ya dalam belajar karena belajar adalah kegiatan kita hari-hari. Nah, selanjutnya sekarang semua perlengkapan alat tulis disiapkan di samping mejanya. Nah, anak-anakku, selanjutnya sebelum Ibu menyampaikan materi, Ibu menyampaikan dulu materi sebelumnya, yaitu di mana tentang mengenal kitab-kitab Allah dan para rasulnya. Nah, anak-anakku, masih ada yang mengingat nama-nama kitab Allah dan para rasulnya? Masih ingat, Bu. Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Oh, Ananda Devi, silakan dijawab, Nak. Kitab suci Taurat. Ya. Kitab suci Zabur, kitab Iya. suci Injil, dan kitab suci Al-Quran, Bu.
ternyata hebat, masih diingat pelajarannya minggu kemarin. Nah, siapa lagi yang tahu tentang rasul penerimanya? Saya, Bu. Saya, Bu. Bu Fitriani Ananda, silakan Ananda Fitriani. Kitab Zabur diwahyukan kepada Nabi Daud alaihi salam. Iya. Taurat kepada Nabi Musa alaihi salam. Kitab Injil kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan kitab suci Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bu Guru. Alhamdulillah, masih diingat materinya yang minggu lalu. Nah, anak-anakku, itulah manfaat kalau kita selalu rajin membaca. Di saat malam hari kita membuka lagi pelajaran. Apalagi minggu kemarin Ibu sudah menyampaikan untuk membaca buku referensi berhubungan dengan materi hari ini. Nah, anak-anakku, selanjutnya untuk pelajaran kita hari ini adalah pelajaran 3, cita-citaku menjadi anak soleh, dengan subtema orang jujur disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu materi kita pada hari ini ya anak-anak ya. Nah, anak-anakku, sebelum Ibu melanjutkan, perlu kalian mengetahui bahwa dalam proses kegiatan pembelajaran ini kita harus selalu disiplin. Harus ada kerjasama dan tanggung jawab. Nah, anak-anakku, selanjutnya Ibu akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran ini. Jadi di dalam materi ini ada tujuan yang harus ingin dicapai oleh kalian. Namun sebelum ke tujuan pembelajaran ada kompetisi dasarnya yang sudah Ibu tampilkan di situ, yaitu pertama dalam pengetahuan. 3, memahami makna perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dari keterampilannya, menunjukkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Dan tujuan yang ingin dicapai adalah setelah mempelajari materi ini dan melihat video pembelajaran, maka diharapkan anak-anakku, 1, menjelaskan arti jujur dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang kedua, anak-anakku harus menguraikan macam-macam kejujuran dan contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari. 3, anak-anakku harus menjelaskan manfaatnya kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat, anak-anakku harus menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Nah, anak-anakku coba perhatikan gambar yang Ibu tampilkan di atas. Nah, coba diamati baik-baik gambar tersebut. Sudah dilihat anak-anak? Sudah, Bu Guru. Sudah, Bu. Iya, sekarang coba siapa yang tahu dalam gambar itu kegiatan apa yang dilakukan? Saya, Bu Guru. Oh, Ananda Amelia, apa anak? Itu ada orang sedang berjualan atau berdagang, Bu Guru. Iya, pintar. Jadi kegiatan di situ ada berjualan dan berdagang. Nah, sekarang perilaku sikap apa yang harus kita tunjukkan pada saat kita berdagang atau berjualan? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Saya, Bu. Oh iya, silakan. Siapa, Nak? Ulfa. Harus jujur, Bu. Tidak Betul. boleh curang. Jadi dalam berdagang, berjualan kita harus jujur, berjujur kepada orang lain di saat ada jualan kita dibeli, harus disampaikan yang sebenarnya. Nah, anak-anakku, selanjutnya coba diperhatikan, diamati video yang Ibu akan tampilkan di bawah ini. Coba ya, Nak ya. Eka, bantuin Mama dong. Oh, bantu apa, Mah? Mama lagi pengen bikin kue dan butuh beberapa bahan. Kamu tolong ke warung Bu Neng dan belikan ya. Ini uang dan daftar belanjanya. Tolong ya sayang. Siap, Mah. Kita berangkat dulu ya. Permisi, Bu Neng. Mau belanja, Bu? Dika, mau belanja apa nak? Ini tuh daftar belanja dari Mama. Wah, Mama kamu mau bikin kue ya? Sebentar ya, Dik. Ibu ambil dulu bahan-bahannya. Ini ya belanjaan kamu. Semua yang ada di daftar. Harganya jadi 60.000.
Baik, Bu. Ini uangnya. Oke, uangnya 100.000, jadi kembaliannya 40.000. Ini uangnya ya, Dika. Terima kasih, Bu Neng. Iya, sama-sama ya. Salam buat Mama ya. Siap, Bu Neng. Nanti Dika sampaikan. Wah, kembaliannya banyak juga ya. Kalau aku ambil sedikit, mungkin nggak apa-apa. Asal nggak ketahuan Mama. Lumayan kan buat jajan. Ah, ini belanjaannya. Semuanya 80.000. Jadi ini kembaliannya 20.000. Terima kasih ya, Dika. Anak Mama memang hebat. Selalu siap membantu Mama kapanpun. Iya, Mas, sama-sama. Duh, perasaan aku jadi nggak enak. Merasa bersalah banget deh. Udah nggak jujur sama Mama. Tapi tetap dipuji sebagai anak baik. Gimana ya? Mama, maafin Dika ya, Ma. Dika tadi bohong. Kembaliannya seharusnya 40.000, Ma. Bukan 20.000. Loh, jadi kamu tadi hampir korupsi 20.000 ya? Iya, Ma. Dika minta maaf sudah nggak jujur ya, Ma. Ya udah, iya Mama maafin Dika. Yang penting Dika tahu, berbohong atau mengambil yang bukan hak kita adalah perbuatan yang tidak terpuji. Sifat jujur itu harus dipupuk sejak usia sedini mungkin. Sehingga pada saat dewasa nanti menjadi pribadi yang amanah dalam mengemban tugas dan tidak mudah tergoda untuk melakukan tindakan yang tidak terpuji. Iya, Ma. Dika janji nggak akan mengulangi lagi. Dan akan selalu jujur. Itu dong anak Mama. Generasi kan? Iya, anak-anakku sudah didengar, disimak videonya tadi. Sudah, Bu. Iya, nah sekarang setelah kita menyimak video pembelajaran tadi, nah Ibu mau bertanya nih, dari perilaku Dika tersebut sebelum menyesali perbuatannya, perilaku apa yang ditunjukkan di situ? Berbohong. Betul, Ananda. Itu perilaku berbohong yang ditunjukkan oleh Dika. Nah, oleh karena itu, jangan kita berbohong, nak ya. Ya. Tidak boleh berbohong dalam sesuatu hal ya. Iya. Nah, selanjutnya, perilaku apa yang ditunjukkan Dika setelah setelah menyesali perbuatannya? Perilaku apa yang ditunjukkan di situ? Jujur. Jujur, Bu. Iya, jadi setelah menyesali perbuatannya, Dika menyampaikan kepada ibunya. Jadi Ananda Dika sudah jujur menyampaikan kebenaran kepada ibunya tentang apa yang diambil. Nah, anak-anakku, kira-kira kalau kita melakukan kebohongan, ada nggak perasaan tidak enak, tidak nyaman? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada ya. Oke, siapa yang tahu perasaan tidak nyaman dan tidak enak itu dirasakan oleh Dika? Oke, Andi Rika Payanti. Merasa bersalah, Bu. Iya, merasa bersalah. Apa lagi? Merasa tidak Tenang. Merasa tidak tenang. tenang. Ya itu kalau kita suka berbohong, makanya kita harus tampilkan kejujuran, terapkan kejujuran pada siapapun, baik itu orang tua maupun orang lain. Nah, anak-anakku, setelah melihat video tadi, Ibu kembali memperjelas lagi tentang apa sih itu jujur. Nah, apa itu jujur? Nah, jujur artinya berkata yang benar atau memberitahukan, menuturkan sesuatu yang sebenarnya sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Jadi itu arti jujur, nak. Harus berkata yang Benar. Yang benar. Nah, selanjutnya jujur itu, nak, terbagi atas 3 macam.
Yang pertama ada jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti apa ciri-cirinya orang yang jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yaitu di mana selalu menaati perintah Allah dimanapun dan kapanpun. Nah, coba lihat anakku, gambar tersebut sedang apa itu? Sedang sholat, Bu. Iya, jadi itu salah satu jujur kepada Allah, melaksanakan sholat, baik dilihat maupun tidak dilihat. Nah, banyak lagi contoh jujur selain dari melaksanakan sholat terhadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya adalah 2, jujur kepada diri sendiri. Nah, bagaimana ciri-cirinya itu orang jujur? Yaitu tampil apa adanya dan tidak pura-pura. Nah, coba diperhatikan gambar tersebut. Sedang apa itu, Nak? Sedang ujian, Bu. Ujian. Iya, jadi betul sedang melaksanakan ujian. Jadi dalam ujian itu atau mengerjakan sesuatu harus dikerjakan sesuai dengan kemampuan. Jadi itu termasuk jujur dalam diri sendiri. Saat ulangan tidak boleh Iya, pintar. Berikutnya, ketiga, jujur terhadap orang lain. Seperti apa ciri-cirinya? Selalu berkata dan berbuat dengan benar. Nah, orang lain ini bisa ibu kita, bapak kita, guru kita, teman kita itu ya terhadap orang lain. Nah, coba lihat gambarnya. Kalau kita jujur terhadap orang lain, apa yang dilihat pada gambar tersebut, Nak? Apa yang dilihat, Nak? Di situ, seorang anak mengembalikan sisa uang belanjaannya kepada ibunya. Nah, itu termasuk jujur. Kita harus mengembalikan sisa uang belanja kepada ibu kita. Itu termasuk jujur terhadap orang lain. Contoh lain lagi, menemukan uang di jalan dan mengetahui pemiliknya harus diapakan, Nak? Dikembalikan. Iya, dikembalikan. Betul sekali. Nah, anak-anakku, tentu dalam kejujuran itu ada untungnya, Nak. Ada manfaatnya. Nah, manfaatnya di sini. 1, dipercaya oleh orang lain. 2, memiliki banyak teman dan sahabat. Kemudian disenangi orang tua. Kemudian hidup kita akan tenang dan bahagia. Dan berikutnya adalah disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi anak-anakku, itulah tadi yang Ibu perlihatkan tadi mengenai gambar, mengamati gambar, menyimak video, dan menyampaikan materi pembelajaran. Nah, anak-anakku, apa sudah paham di materi ini? Iya, Bu. Atau ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Saya Bu Guru. Oh, Ananda Amelia, silakan. Apa yang mau ditanyakan, Nak, dalam materi tadi? Memang jujur itu ada manfaatnya untuk kita, Bu. Iya, betul. Ada manfaatnya. Bagaimana teman-temannya? Ada manfaatnya enggak? Ada, Bu. Nah, manfaatnya ada seperti yang Ibu tadi sampaikan. Terutama untuk diri kita adalah bermanfaat akan tenang dan bahagia perasaan kita. Kalau kita berbuat kejujuran. Dan yang pertama adalah dicintai oleh Allah, disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang tua dan sekitar kita. Jadi itu ya, Nak, tentang kejujuran kalau kita nampakkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kita harus berperilaku bersikap jujur. Apa boleh diterapkan kejujuran ini? Bisa nggak diterapkan, Nak? Bisa Bu Guru. Iya, alhamdulillah ya, sikap kita harus selalu berperilaku jujur. Mulai dari sekarang kita harus berperilaku jujur kapanpun dan dimanapun. Nah, anak-anakku, setelah mengikuti rangkaian tadi, Ibu akan membagikan sebuah kelompok. Nah, kelompoknya Ibu bagi 3 saja, di mana Ibu bagi sesuai dengan urutan absen. Anak-anakku sudah tahu urutan absennya?
Sudah, Bu. Iya, jadi Bu. iya urutan absennya dari 1 sampai 5 itu kelompok 1, 5 sampai seterusnya kelompok 2 dan kelompok 3 sampai ke bawah. Sudah tahu kan? Sudah, Bu. Iya, baiklah. Sekarang kerjakan tugas berikut secara berkelompok. Diskusikanlah dengan teman kelompokmu tentang contoh-contoh kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kelompok 3 sampai 5 orang. Tulislah hasil diskusimu dalam selembar kertas, kemudian salah satu teman kalian nanti dalam kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompok lain. Nah, di sini kelompok 1 sudah ditahu kan, dibagi 5 ya. Ada 5 orang di situ ya. Kelompok 1 menuliskan contoh perilaku jujur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan. Yang kelompok 2 menuliskan contoh perilaku jujur terhadap diri sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Kelompok 3 menuliskan contoh perilaku jujur terhadap orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anakku sekarang silahkan berdiskusi, bekerja sama menyelesaikan tugasnya yang Ibu berikan. Ibu kasih waktu 5 sampai 10 menit. Sekarang silahkan disiapkan kertasnya. Sudah siap anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Iya, baiklah silahkan dikerjakan. Oke anak-anakku, sudah selesai semua? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, alhamdulillah sudah selesai. Sekarang yang akan mempresentasikan adalah kelompok 1. Ayo, siapa kelompok 1 sudah ditentukan absennya 1 sampai 5. Sekarang kelompok 1 ada Amelia, coba. Menuliskan contoh jujur, sudah disampaikan kepada temannya, kelompok lain. Iya, Ibu Guru. Dari kelompok 1 sudah menulis tentang diskusi tentang perilaku jujur kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari. Contoh jujur kepada Allah seperti sholat, Bu Guru. Kemudian ada lagi contoh lain, puasa. Iya. Nah, ada teman-teman yang ketika berpuasa dia diam-diam makan, Ibu Guru. Nah, ini berarti tidak jujur kepada Allah. Itu 2 contoh yang kami dapat, Bu Guru, dari kelompok 1. Terima kasih, Bu Guru. Sama-sama. Bagaimana kelompok lain? Sudah didengar hasil dari kelompok 1? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Iya, alhamdulillah. Baiklah, terima kasih untuk semua 3 kelompok sudah mempresentasikan kepada temannya. Dan selanjutnya, Ibu akan menyimpulkan, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas, yaitu mengerjakan secara sendiri setelah Ibu membagikan LKPD-nya. Nah, sekarang Ibu akan bagikan satu-satu. Silahkan dikerja, tulis nama, kelas, hari, dan tanggal. Ini nak ya. Iya, Bu Guru. Oke, baik. Ya, sekarang waktunya 5 menit dari sekarang. Ya, baik. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu Guru. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Alhamdulillah sekarang dikumpul semua hasil pekerjaannya ke Ibu Guru. Nah, anak-anakku selanjutnya setelah selesai mengikuti pelajaran, tentu kita mari bersama-sama menyimpulkan materi ini tentang orang jujur disayang Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang pertama adalah jujur artinya benar, memberitahukan atau menuturkan sesuatu dengan sebenarnya sesuai
sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Yang kedua, macam-macam kejujuran ada 3, jujur pada Allah, jujur pada diri sendiri, dan jujur pada orang lain. Ada contoh-contohnya seperti sholat, mengaji, dan sebagainya, itu jujur kepada Allah. Kemudian jujur pada diri sendiri, saat ulangan mengerjakan sesuai kemampuan. Kemudian saat ulangan tidak boleh menyontek. Kemudian jujur kepada orang lain, contohnya ketika menemukan uang dan pemiliknya ada maka dikembalikan. Kemudian mengembalikan sisa uang belanja. Kemudian ada manfaatnya seperti dipercaya orang lain, memiliki banyak teman dan sahabat, disenangi orang tua, hidup akan senang dan bahagia, disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu kesimpulan dari materi ini. Anak-anakku senang enggak belajar materi ini? Senang, Bu. Iya, alhamdulillah kalau kita senang, jadi materi tadi seperti yang Ibu sampaikan. Dan selanjutnya, Ibu menyampaikan sebelum Ibu menutup materi ini, menyampaikan tentang pelajaran selanjutnya, yaitu di mana kita masuk di subtema 2, masih di pelajaran 3, yaitu hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Jadi itu pelajaran minggu depan ya anak-anak ya. Iya, Bu. Iya, kembali kita lagi membaca hasil referensi dari buku lain. Nah, itulah saja anak-anakku untuk materi Ibu yang Ibu sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bermanfaat bagi kalian. Dan Ibu akhiri, sebelum Ibu akhiri, semua perlengkapan dirapikan kembali dan kita akan berdoa bersama-sama. Sudah siap, Nak? Sudah, Bu. Ya, mari kita berdoa. Kembali dipimpin oleh Ananda Sanuri. Agak. Buat teman-teman, Nggak nyalain, nggak mau. tutup pembelajaran kita kali ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih Ananda. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.